Cara menghitung jumlah rata-rata dan ranking. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dukom Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi Microsoft Excel ya. Nah, di sini ada menu halaman ya. Di sini kita akan belajar menggunakan rumus ya, yaitu ada rumus sum, average, sama rank. Nah, di sini teman-teman untuk Excel ini teman-teman bisa menghitung layaknya kalkulator ya. Jadi Excel ini multifungsi untuk perhitungan. Nah, jadi teman-teman kalau mau menghitung dalam jumlah banyak itu silakan lewat Excel dan itu sangat mudah dan dipercepat. Oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Check it out. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi Excel ya. Nah, di sini teman-teman silakan bagaimana cara belajar menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini salah satunya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung atau mencari nilai jumlah rata-rata dan ranking dari nilai akhir semester. Nah, biasanya teman-teman atau Bapak Ibu guru yang masih kesulitan bagaimana cara menghitung jumlah, nilai rata-rata, dan mencari ranking di dalam kelas itu masih menggunakan manual, Bapak Ibu guru silakan boleh langsung menggunakan aplikasi Excel ini, sangat dipermudah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah data ya. Data di sini saya contohkan ada 10 siswa ya. Di sini ada datanya, data 10 siswa dengan nilai ya. Nilai mata pelajarannya ada 5 mata pelajaran ya. Di sini ada matematika, PKN, sejarah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, jadi di sini hanya sampel saja. Nah, untuk nilainya seperti ini ya. Ada yang dapat 70, ada yang 80, ada yang 65. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bagaimana cara mencari jumlah, setelah itu mencari rata-rata dan mencari ranking. Nah, dengan sangat mudah. Nah, di sini perhatikan rumus berikut ini ya. Nah, di sini untuk kita mencari jumlah dari nilai matematika, PKN, sejarah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris di nomor 1 ini dengan atas nama siswa Ana ini, kita menggunakan rumus sum ya. Kita langsung kita besarkan saja. Kita di sini sebelum untuk menghitung atau membuat rumus di dalam Excel, pastinya yang pertama itu harus sama dengan ya. Kita ketikkan sama dengan. Setelah itu kita ketikkan sum karena kita mau mencari jumlah. Nah, ini di sini ya. Ini teman-teman perhatikan di sini. Untuk jumlah kita menggunakan rumus sum. Sum. Setelah itu kita buka kurung ya. Buka kurung, setelah itu kita blok di setiap mapel ini. Ada dua cara ya. Bisa teman-teman klik satu-satu. Setelah itu ini ya. Setelah itu tutup kurung, kita enter. Nah, ini jumlahnya seperti ini ya. Kita hapus. Ini yang cara pertama ya. Jadi kalau datanya banyak ya, ini menurut saya terlalu lama diklik satu-satu. Untuk cara yang kedua ya, kita tadi mulai buka kurung, langsung saja blok ya dari nilai awal MTK sampai bahasa Inggris. Blok saja. Nah, ini. Nah, jadi kita tutup kurung ya. Nah, ini blokan tadi di sini ada tulisan C4, berarti kolom C ya baris keempat sampai kolom G baris keempat. Nah, jadi blokannya seperti ini ya. Setelah itu kita klik enter saja. Nah, maka akan otomatis jumlahnya dari mapel, semua mapel atas nama Ana ini 393. Nah, itu kalau kita sudah bisa atau sudah tahu untuk menghitung jumlah, kita tinggal tekan tarik saja ya. Kita
akan otomatiskan semua 10 data ini, kita akan otomatis. Nah, di sini klik saja pada bagian yang sudah kita jumlahkan tadi ya. Setelah itu kursor kita letakkan di bagian kiri, sebelah kanan bawah ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kursornya sudah bentuknya plus hitam ini, nah kalau sudah kita klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Nah, maka dia akan otomatis menjumlahkan sesuai kolomnya masing-masing ya. Nah, ini kalau kita klik ini, nah ini C4 sampai G4. Kalau kita klik bawahnya C5 sampai G5, bawahnya C6 sampai G6. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi walaupun teman-teman ada 1000 data, tinggal teman-teman hitung salah satu data dari atas. Kalau sudah tinggal tarik saja, maka akan otomatis menjumlahkan sendiri ya. Itu untuk menghitung rumus untuk mencari jumlah ya. Setelah itu selanjutnya yang kedua, kita akan mencari rata-rata. Rata-rata dari nilai di sini ya. Dari nilai misalnya atas nama Ana, dari nilainya MTK 70, PKN 80, sejarah 78, bahasa Indonesia 89, bahasa Inggrisnya 76. Nah, rata-rata Ana ini dalam 5 mapel ini berapa? Nah, kita cari menggunakan rumus ini ya. Rata-rata menggunakan rumus average ya, di sini average. Nah, sama seperti tadi, kita ketikkan sama dengan, terus kita ketikkan average tadi ya. Average. Nah, setelah itu buka kurung. Nah, setelah itu kita blok nilai mata kuliah pada nama anak yang mau kita jumlahkan. Kita blok ya. Ada nilai 5 nilai. Setelah itu kita tutup. Kita tutup. Nah, kita enter. Nah, maka akan muncul ya, nilai rata-rata Ana adalah 79. Nah, kalau sudah seperti biasa kita tarik lagi, maka akan otomatis menjumlahkan atau menampilkan nilai rata-rata di setiap kolomnya ya. Nah, ini untuk yang terbesar nilai rata-ratanya ini ada di Eko ya, nomor 6, absen 6. Nah, setelah itu, setelah kita sudah ketemu jumlah nilai rata-rata, yang terakhir kita mencari ranking atau peringkat ya. Di sini peringkatnya rumusnya menggunakan rank ya. Kita langsung klik, kita besarkan dulu. Kita ketikkan sama dengan, terus kita ketikkan rank ya. Nah, di sini teman-teman langsung buka kurung. Nah, di sini rank ini kita klik ini yang pertama ya, klik ini nilai pertama ya. Kolom nilai pertama ini bisa rata-rata atau bisa jumlah. Kalau lebih detailnya di jumlah saja ya. Biasanya kalau ini jumlahnya antara 93, 393, 394 itu rata-ratanya sama biasanya. Untuk lebih detailnya kita ambil dari jumlah ya. Setelah klik kolom jumlah, setelah itu kita ketikkan koma. Nah, di sini biasanya setiap komputer itu bisa menggunakan koma atau bisa menggunakan titik koma ya. Di masing-masing komputer itu beda-beda ya penggunanya. Kalau di laptop saya ini menggunakan koma. Nah, ini di sini ada keterangannya di sini ya. Setelah itu ini kita blok dari kolom jumlah pertama sampai terakhir. Nah, di sini maka akan tampil H4 sampai H13 ke blok. Biasanya kalau ada komputer atau laptop bisa tekan F4 maka akan muncul dolar. Kalau punya aku nggak bisa ya. Kalau nggak bisa otomatis, teman-teman langsung ketikkan manual ya. Nah, di H4 ini, yang kedua ini, teman-teman tambah logo dolar H. Setelah itu 4-nya juga dolar. Jadi dolar H, dolar 4. Terus yang kedua dolar H, terus dolar 13. Nah, ini ya. Setelah itu kita koma lagi,
Terus di sini ada pilihan descending sama ascending. Kita mulai dari descending saja ya. Berarti kita ketikkan 0. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Maka akan muncul ranking nomor nama siswa Ana, yaitu dia ranking 4 dari 10 siswa ini ya. Kita tinggal tarik seperti biasa. Seret. Nah di sini ada 4-nya, ada 2 ya. Ini sama yang terakhir ini. Karena jumlahnya juga sama. Nah ininya. Jadi nggak apa-apa, ini teman-teman tinggal Bapak Ibu guru prioritaskan yang mana. Untuk peringkat 1 ini ada di Eko ya. Di sini jumlahnya 414, ini yang jumlahnya paling besar. Jadi peringkat 1. Yang kedua 408. Di sini ada Bobby. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana cara mencari nilai akhir semester untuk mencari nilai jumlah, terus nilai rata-rata dan ranking pada nilai akhir semester ya. Nah, untuk teman-teman di sini juga bisa teman-teman gunakan atau Bapak Ibu gunakan untuk mencari nilai rata-rata untuk nilai tugas, nilai ulangan harian atau nilai latihan ya. Di sini untuk Excel ini sangat-sangat dimudahkan untuk menjumlahkan nilai ya. Untuk penjumlahan di sini ada 3 rumus dan masih banyak rumus yang belum saya jelaskan di tutorial ini. Nah, di sini masih 3 saja ya yang umum digunakan ya. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.